Kembali lagi di channel Ariana Haushoku, membahas teori-teori paling jos seputar One Piece. Nah, kali ini Haushoku akan membahas tentang reinkarnasi dari buah iblis Monet yang ternyata berada di dalam kapal kru topi jerami. Loh, kok bisa sih? Tetapi sebelum kita memulai video kali ini, seperti biasa, bagi teman-teman yang belum makan, silakan makan terlebih dahulu. Jika sudah, langsung saja kita mulai videonya. Kita mengetahui bahwa buah iblis akan tumbuh kembali ketika pengguna buah iblis itu mati. Istilahnya, kekuatan buah iblis itu abadi dan akan terus lahir, juga tumbuh kembali, tetapi proses tumbuh itu tidak dapat diprediksi. Hal yang terjadi di Panghazar adalah case yang berbeda dan unik. Mimin rasa proses tumbuh untuk buah iblis yang asli tidak sesimpel apa yang terjadi di Panghazar. Jadi Smiley milik Caesar Clone mati. Lalu ketika itu buah apel yang dibawa ke lokasi tiba-tiba berubah menjadi sesuatu dari ciri khas buah iblis. Bisa dikatakan aura dari buah iblis yang terlepas dari pengguna buah iblis itu sendiri dan mencari inang baru. Nah, di Panghazar kita mendapati seorang pengguna buah iblis tipe Logia, yang mana merupakan tipe yang sama dengan Aokiji, yaitu es. Namun bedanya, Monet adalah salju dan Aokiji adalah es. Sedikit membahas SBS yang dikatakan bahwa buah iblis milik Monet merupakan buah iblis level 1 dari kekuatan buah iblis es. Artinya, Logia Aokiji adalah buah iblis dengan level yang berbeda dari Monet. Tetapi buah iblis tersebut memiliki cara kerja yang sama, seperti api milik es dan magmanya milik Akainu. Oda menyebutkan cara kerja buah iblis mereka sama, tetapi levelnya berbeda. Kita kembali lagi ke Panghazar. Setelah kekalahan dengan Zoro dan juga Tashigi, Monet ternyata masih hidup. Lalu dia mengorbankan dirinya untuk menghancurkan penelitian penting Panghazar dengan memencet tombol bom bunuh diri. Tetapi sayang, sebelum itu terjadi, Caesar Clone malah menusuk jantung Monet dan dia dipastikan mati. Monet sendiri sebenarnya adalah adiknya Sugar. Nah, tetapi sebelum Monet mati, dia memperlihatkan sesuatu yang menarik. Apakah itu? Yaitu ketika pertarungan Monet melawan Tashigi. Dia mengeluarkan jurus yang bernama Yuki Rabbit, yang mana itu merupakan bola salju yang berbentuk kelinci. Jadi apakah yang aneh dari jurus ini? Oke, kita hubungkan dengan scenes di mana Luffy dan kru lainnya meninggalkan Panghazar. Ketika itu, mereka sedang dalam perjalanan ke Dressrosa. Saat mereka di dalam kapal di tengah lautan, maka ada sebuah penampakan menarik di sini. Di bawah kapal mereka terdapat bayangan kelinci salju. Kelinci salju itu berada tepat di bawah kapalnya dan seperti refleksi dari air laut. Tidak ada yang mengetahui apakah itu. Nah, jika kita mengingat kembali, bukankah kelinci salju itu sangat mirip dengan salah satu jurus Monet yang Mimin sebutkan sebelumnya, yaitu Yuki Rabbit? Oke, kita kembali membahas tentang SBS. Dalam sebuah SBS chapter 71, ada seseorang yang bertanya kepada Oda Sensei. Orang tersebut menyadari ada yang aneh dengan penampakan seperti kelinci salju di bawah kapal mereka. Pembaca bertanya kepada Oda, "Selamat siang, Oda Sensei," mereferensikan dari chapter 700. Ketika kru topi jerami telah selesai dari Panghazar dan sedang menuju ke Dressrosa, kita dapat melihat bayangan seperti kelinci laut di bawah kapal Sanigo. Apakah itu? Lalu Oda Sensei pun menjawab, "Baik, itu adalah ikan bakar." Pertanyaan selanjutnya, please. Nah, hanya segitu jawaban dari Oda Sensei. Bukankah jawaban Oda Sensei tersebut ada yang aneh? Dia seperti menghindari pertanyaan itu dan malah menjawab ikan bakar, sesuatu yang tidak berhubungan dengan pertanyaan tersebut. Lalu dia pun mengatakan di akhir kalimat, "Pertanyaan selanjutnya, please." Kata-kata Oda penuh kecurigaan. Dia seperti ingin mengalihkan jawabannya, atau dia memang sengaja menjawab demikian sehingga terdengar aneh. Dan itu merupakan sebuah clue dari Oda Sensei. Jika ada yang aneh dan disembunyikan dari Oda mengenai kelinci di bawah kapal Going Merry, maka hubungan dengan jurus Yuki Rabbit Monet bisa kita hubungkan, bukan? Apakah ada semacam sesuatu yang sedang terjadi di atas kapal tersebut ketika itu? Apakah buah iblis Monet yang telah keluar dari tubuh matinya itu sedang mengincar wadah baru? Jika iya, kemanakah tujuannya? Tentu saja sesuatu yang berada di atas kapal Sanigo yang berbentuk buah. Itu adalah jeruk milik Nami.
Apakah sebenarnya Yuki no Mi milik Monet memiliki inang yang sama dengan buah jeruk sebelumnya? Nah, jadi di sini ada sebuah clue lagi dari Oda Sensei dalam SBS yang berhubungan dengan pertanyaan ini. Tapi bagi Mimin dibandingkan clue, ini lebih tepat jika dikatakan cocok logi. Jadi dalam SBS volume 24, ada seseorang yang menanyakan sebagai berikut. Oda-chan, aku ingin bertanya, di One Piece volume 18, chapter 157, Luffy mengeluh kekurangan makanan dengan berputar-putar seperti spiral. Padahal di belakangnya ada Nami dan pohon jeruknya. Kenapa dia tidak makan jeruk saja? Kemudian Oda Sensei pun menjawab pertanyaan tersebut. Jeruk? Ya, memang ada. Tapi mengambil jeruk itu lalu memakannya sama saja dengan cari mati. Ya benar, tidak makan selama seminggu tidak cukup untuk membunuh seseorang. Entah apakah kau akan bertahan karena alasan hidup yang kuat, atau mengambil jeruk sama saja dengan kematian yang instan. Dan melawan navigatormu adalah keputusan yang sangat besar. Tapi aku sendiri tidak percaya Nami akan begitu tega melihat temannya mati kelaparan. Jika kita sekilas mendengar pertanyaan dan jawaban Oda Sensei ini, maka tidak ditemukan keanehan, karena jelas maksudnya adalah jika Luffy memakan jeruk Nami, maka Nami akan membunuh Luffy. Dan dia sangat marah. Tapi bagaimana jika itu merupakan kode dari Oda Sensei? Bisa saja Oda telah merancang bentuk buah Yuki no Mi jauh-jauh hari sebelum arc Pang Hazard. Bagaimana jika maksud Oda Sensei yang tersembunyi adalah buah jeruk Nami memiliki kemungkinan salah satu jeruknya adalah buah iblis? Seandainya, ini seandainya loh. Jadi jika Luffy lapar dan memakannya, maka itu akan merupakan instant death, atau kematian yang dipastikan, karena bisa saja buah jeruk itu merupakan buah iblis Yuki no Mi. Seseorang tidak akan dapat memakan dua buah iblis karena dapat menghancurkan tubuhnya dari dalam. Lalu di akhir kalimat Oda juga mengatakan entah apa maksud ber dari kata Oda itu. Tapi ungkapan ber itu adalah ungkapan ketika orang yang kedinginan. Dan Yuki no Mi adalah kekuatan buah iblis salju. Benarkah ini clue dari Oda Sensei? Atau hanyalah cocok logis saja yang terlalu liar? Tapi jika kita pikir-pikir kembali, Nami sangat menyayangi buah jeruknya, bukan? Kemungkinan dia selalu menyiram dan merawatnya. Jika salah satu jeruknya terinfeksi buah iblis Yuki no Mi, maka buah jeruknya pasti akan langsung berubah memiliki motif tertentu, ciri khas dari setiap buah iblis. Dan apa mungkin Nami melewatkan salah satu buah jeruknya yang tiba-tiba berubah? Jika kita berpikir secara instan, itu tidak mungkin. Atau bisa jadi motif jeruknya tertutup oleh rimbunan jeruk-jeruk yang lain dan daun-daunan, sehingga Nami tidak menyadarinya. Oda kemungkinan tidak akan membahas lagi tentang buah iblis Yuki no Mi jika memang benar Monet telah mati. Oda tidak akan membahas lagi di manga maupun di animenya ke depan. Jika sesuatu seperti prediksi ini benar, maka kita hanya perlu menunggu waktu untuk terungkap. Atau mungkin Oda duluan memperlihatkan bentuk dari buah iblis Yuki no Mi ini dalam One Piece Magazine seperti fakta-fakta bentuk buah iblis yang lain. Jika nanti ada perkembangan yang mengacu kepada teori ini, maka Mimin akan mempublikasikan ulang postingan video ini. Namun jangan terlalu berharap, semua ini hanyalah teori. Baiklah, sekian penjelasan Ariana Hojoku tentang buah iblis Yuki no Mi yang terlahir kembali dalam wujud jeruknya Nami. Jika teman-teman suka dengan video ini, silakan klik tombol like dan bagikan di sosial media teman-teman. Jangan lupa subscribe Ariana Hojoku dan tekan loncengnya agar notifikasi video terbarunya langsung masuk ke HP kamu. Dalam channel ini kita akan selalu membahas tentang teori, bukan hanya tentang One Piece, tetapi anime lainnya. Ya, walaupun lebih seringnya One Piece. Stay at Hojoku, stay update.